Ini suaranya bisa enggak? Enggak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Alhamdulillah Ustaz. Baik, Khair. Khair Ustaz. Nah, gimana suaranya? Jelas? Jelas Ustaz. Jelas ya? Jelas. Baik. Udah bisa dimulai Ustaz. Baik. Tafadhal Ustaz. Nah, kita mulai ya. Baik. Baik, Ya, kasih mukadimah atau nggak perlu? Langsung Ustaz aja. Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali bisa bertemu melalui kajian Zoom, tetap masih dalam pembahasan hukukuz zaujain, hak-hak antara suami dan istri, dan telah kita sebutkan beberapa poin yang lalu dari penjelasan ulama tentang masalah ini. Dan pada siang ini kita akan membaca kitab yang baru, masih pada pembahasan hak-haknya zaujain, namun kali ini kitabnya ditulis oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala. Walaupun ada beberapa pembahasan yang mungkin sama, ya tetapi tentunya ilmu tidak ada sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya bisa saja sebagai bentuk pengulangan untuk kita apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya, atau semakin menyadari bahwasanya perkara itulah perkara yang baik, perkara yang penting. Sampai-sampai para ulama setiap ada pembahasan tentang hak suami istri, mereka selalu jadikan itu sebagai acuan atau sebagai sesuatu hal yang penting dalam kehidupan rumah tangga. Terlebih ya di masa-masa pandemi seperti ini, para hadirin dan hadirat, ya permasalahannya tidak hanya dihadapi oleh negara, ya tetapi juga permasalahan keluarga. Ya, yang biasanya mungkin setiap tahun dia berlibur, ini sudah sekian lama dia nggak berliburan, yang biasanya mungkin penghasilannya itu stabil, dan di masa-masa pandemi terkhusus PPKM seperti ini akan membuat hasilnya berkurang, maka tentunya terkadang ketidakstabilan hati dan terlalu banyak masalah dalam kehidupan. Ya ketika dia tidak memiliki senjata, ketika dia tidak memiliki fondasi, ketika dia tidak memiliki hal-hal yang akan menguatkan hati dan kalbunya, kita khawatir ya di situ akan terjadi hal-hal kerusakan, pertengkaran, keributan atau kayak semisalnya. Disebutkan di sini oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu taala, wa huququz zaujain ayyuhal ikhwatu ayyuhal ahibbatu min huququn qabla al-khitbah wa min huququn indal khitbah wa min huququn inda aqdin nikah wa min huququn inda istiqrar amrin nikah wa inda zawaj. Masya Allah. Ini tambahan baru buat kita di dalam hak-hak suami istri. Jadi permasalahannya bukan hanya ketika sudah menjadi suami istri, tetapi di sana ada hukukun qoblal khitbah, hak-hak sebelum kita khitbah. Gimana seorang laki-laki yang dia ingin menkhitbah seorang wanita, melamar seorang wanita, ya maka jangan ya dia langsung nazar kepada wanita yang ingin dia nikahkan tersebut. Begitu juga si wanita, jangan langsung menerima ketika ada seorang laki-laki yang mau nazar dia. Ya, pastikan dulu ciri-cirinya. Ya. A, B, C, D, E, dan seterusnya. Ketika ciri-cirinya sudah terpenuhi, ya apa yang diinginkan oleh laki-laki dan apa yang diinginkan oleh si perempuan, yang kemungkinan besar, ya
70% kurang lebih misalnya 70%, kalau 7% kan kemungkinan dia terima kan, ya dia akan menerima, maka dia nazar, ya. Atau misalnya bapaknya sudah setuju, ibunya sudah setuju, semuanya sudah setuju, ya, dan dia cuma sekedar melihat saja dan kemungkinan dia akan terima. Tapi kalau cuma sekedar lihat-lihat, ya lihat dulu lah, ini dulu lah, nanti kita lihat, nanti nggak bisa. Karena hukum asal melihat seorang wanita yang bukan mahramnya itu hukumnya haram. Sehingga sesuatu yang perkara hukum asalnya haram itu dibolehkan dengan batasan-batasan tertentu. Ya, maka saya tegaskan kembali, laki-laki yang dia ingin menawar seorang wanita atau wanita yang dia siap menerima khidbah dari seorang laki-laki, maka dia pastikan dulu sebelum terjadinya nazar untuk, ya, dia istilahnya sifat-sifat dan ciri-cirinya, ya, dan apa yang dia inginkan dari pasangan hidupnya setelah dia dapatkan. Yang kedua, hak setelah dalam keadaan sedang khidbah. Hak yang sudah khidbah, apa yang harus dilakukan setelah terjadinya lamaran. Baik. Dan ketika akan terjadi akad nikah. Dan yang paling terpenting, setelah terjadinya akad nikah, istiqrar, ya, untuk bisa terus terjalin pernikahan tersebut. Ya, sampai keduanya dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kematian. Baik. Kemudian kata Syekh di sini, famin huquqi zaujain qabla al-khitbah, dari hak-hak suami istri sebelum terjadinya khitbah, ya, perlu dia ketahui di sini hakul ikhtiar, dia memilih pasangan hidup yang cocok untuk dirinya. Biaya kunal ikhtiar qaiman ala tadayyun, dan pilihan yang paling utama, pilihan yang paling penting adalah agamanya, wasalahi, dan kebaikannya, wa husnul khuluqi, dan bagusnya akhlak. Ini harus diperhatikan. Ya, jangan sampai bapak-bapak yang punya anak perempuan melihat ada seorang laki-laki yang mungkin kelihatannya adalah orang yang uh, berpenampilan agamis, punya good looking, penampilan yang tampan, ya, kemudian juga punya penghasilan yang bagus. Ya, jangan terburu-buru. Dalam arti kata dia pastikan akhlaknya baik atau tidak baik. Ya, apakah orang ini suka mukul ataukah tidak suka mukul? Jangan sampai Anda punya anak perempuan yang Anda tidak pernah memukulnya, kemudian Anda salah memilih suami untuk anak perempuan Anda, anak Anda dibuat seperti ring tinju, disepak, ditendang, ditempeleng, dipukul, ditinju, dan seterusnya. Ini hal yang perlu untuk diselidiki dengan baik. Rasulullah SAW ketika beliau ditanya oleh seorang wanita dengan beberapa laki-laki yang ingin melamarnya, Rasulullah SAW mengatakan jangan engkau menikah dengan dia karena dia adalah suka memukul. Jelas ya? Fayakunur rajul raghiban fi imraati. Sehingga, ya, laki-laki itu memang sudah ada kecondongan kepada perempuan tersebut li solahiha, dikarenakan kebaikannya si perempuan tadi, bagusnya agamanya, wa husni khuluqiha, ya, dan baiknya akhlaknya. Karena yang namanya kecantikan tanpa disertai dengan akhlak yang baik, itu akan sirna. Mungkin di awal pernikahan, 1 minggu pernikahan masih begitu. 1 minggu pernikahan, 2 minggu, 3 minggu, sebulan. Ketika sudah masuk bulan kedua, masuk bulan yang ketiga, iya, yang mana sesuatu perkara yang sudah dimiliki teman-teman semuanya, itu biasanya kita sudah menganggap itu biasa. Itu kan prinsip hidup kan, atau kondisi kehidupan manusia. Makanya Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kehidupan yang menipu. Ya, sesuatu yang sudah kita miliki di genggaman kita itu jadi biasa. Ya, seseorang ingin punya mobil A, ya, ketika dia melihat orang punya mobil tersebut, atau dia lihat mobil di jalanan, atau dia lihat mobil di showroom, seakan-akan mesti mobil motornya diuruk, kan begitu. Jadi ketika itu sudah jadi miliknya, kadang dia sia-siakan. Itu memang wataknya manusia. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ya, ketika apalagi pernikahan, apalagi pasangan hidup tadi, ya, dia melihat masya Allah wajahnya itu 9, 10 nilainya.
Jadi ketika sudah dia miliki, maka di situ dia akan ada hal yang biasa yang dia dapatkan nanti. Bukan yang hal istimewa. Tapi kapan dia akan wanita tersebut dan laki tersebut akan menjadi selalu istimewa? Ketika dia dibarengi dengan akhlak yang baik. Ketika dia dimiliki tutur kata yang sopan. Ya, bukan laki-laki yang suka tidak memiliki laki-laki yang punya akhlak yang jelek, atau bukan wanita yang suka melawan suaminya. Wajah cantik tadi yang super indah, super cantik tadi, mulus, dengan bentak-bentak suaranya selalu berteriak di depan suaminya, hilang cantiknya, itu semua hilang. Makanya kalau kita tanya kepada teman-teman yang sudah menikah, ya itu mereka lihat dari leher ke bawah. Orang yang belum menikah dilihat dari leher ke atas. Ya, makanya teman-teman yang belum menikah, cari pengalaman dari orang yang sudah menikah. Ya, kecantikan wajah itu cuma sesaat. Kecantikan wajah itu cuma sebentar ketika tidak dibarengi dengan akhlak yang baik. Tapi ketika seseorang memiliki wajah yang cantik jelita, disertai dengan akhlak yang baik dan akhlak yang terpuji, subhanallah. Ya, dia telah diberikan oleh Allah bidadari di surga ini. Sebelum bidadari di dunia ini, sebelum bidadari di surga. Ya, atau misalnya parasnya cantik tapi biasa, tidak terlalu cantik. Tapi ketika dia punya akhlak yang baik, punya akhlak yang luhur, ya, maka wajahnya itu akan kelihatan cantik. Tapi sebaliknya seperti yang saya sebutkan, nilai cantiknya 10, akhlaknya jelek, perangainya jelek, suka melawan, ya, dan sebagainya daripada akhlak-akhlak yang tidak baik. Hilang semuanya kecantikannya. Hilang semuanya kemolekannya, kemulusan kulitnya. Maka di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada ya laki-laki dan mengajarkan kepada perempuan mencari pasangan hidup ya dengan memiliki agama dan akhlak yang baik. Kemudian watakunul mar'atu raghibatan fir rajul li salahihi wa dinihi wa husni khuluqihi. Nah, begitu juga watakunu imra'atu, begitu juga si perempuan tadi, dia memiliki kecintaan kepada laki-laki tersebut dikarenakan kebaikannya, dikarenakan agamanya, wa husni khuluqihi, dan juga dikarenakan kebaikan akhlak si laki-laki tadi. Lianna hadza asasul khairi was sa'adah. Wa man udima dinuhu udima khairuhu. Wala khaira fi ma la dina lahu. Walau kana fihi min asbabi sa'adati ma fi. Walidzalika yaqulu rabbuna ya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, dikarenakan agama dan akhlak yang baik adalah asas khair, asasnya segala kebaikan dan asasnya segala keselamatan. Wa man udima dinuhu, dan siapa yang hilang agamanya, wa udima khairuhu, maka akan hilang kebaikan. Karena la khaira fi ma la dina lahu. Tidak ada kebaikan pada orang yang tidak punya agama. Iya, karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama untuk kebaikan manusia. Nah, ketika manusia tersebut meninggalkan agama, di situ tidak ada kebaikan untuk dirinya. Walau kana fi minan asbabi sa'adata ma fi. Kalaupun seandainya ada tanda-tanda atau ada perkara-perkara keselamatan ada pada dirinya, tetapi itu tetap tidak akan membuat ada kebaikan. Apa sebab kebaikan? Apa sebab sa'adah? Misalnya dia punya penghasilan yang bagus, dia punya badan yang prima, punya badan yang sehat, punya kecantikan. Itu sebab seseorang itu bahagia. Sebab. Tetapi sebab-sebab itu semuanya ketika tidak ada kebaikan, para hadirin dan hadirat rahimakumullah, maka tidak akan menjadi. Karena dia tidak punya pondasi. Pondasinya nggak ada. Sesuatu yang tidak ada pondasi, bagaimana dia akan mendirikan sesuatu perkara, ya, rumah tangganya yang dia hidup bukan 1 minggu. Dia hidup bukan punya 1 bulan, dia hidup bersama pasangan hidupnya sampai dia hidup di dunia ini. Ya, kita dalam teman safar saja, teman safar, yang safar itu jalannya seminggu, 2 minggu, atau mungkin di bawah itu kita cari teman yang cocok dengan kita. Teman yang enak,
diajak ngobrol, teman yang enak dan segala hal. Kan begitu. Nah, apalagi dalam rumah tangga. Bukan seminggu, 2 minggu kita berumah tangga. Sampai kita mati. Maka di sini butuh kehati-hatian. Ya. Allah mengatakan dalam ayatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat orang-orang yang memiliki ilmu dengan beberapa derajat. Faja'alallahu 'azza wa jalla rif'ata darajata bil ilm idza kana dzalika muqtarinan bil iman. Lianna al khaira la yumkin an yakuna illa muqtarinan bid din. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini menjadikan naiknya derajat seseorang dikarenakan ilmu. Idza kana dzalika muqtarinan bil iman, dan ilmu itu akan bermanfaat ketika dikaitkan dengan keimanan. Dikarenakan kebaikan tidak akan mungkin ya kecuali dia disertai dengan agama. Fa inna udimad din udimal khair. Ya, dan karena dan jelek dan hilangnya agama akan hilangnya kebaikan. Walau wujidat asbabun katsiratun lil khair fil insan, fala yanfa'u jamalun fi muwajahatil a'ba'il hayah az-zawjiyah biduni tadayyun. Walaupun dia memiliki asbab-asbab yang sangat banyak dari kebaikan yang seperti saya sebutkan tadi, tetapi itu semuanya tidak akan bermanfaat dalam kehidupan rumah tangga biduni tadayyunin, tanpa adanya agama dalam kehidupan ya bahtera rumah tangga mereka. Dan itu semuanya bisa dirasakan oleh teman-teman, karena saya yakin mungkin kebanyakan di sini yang sudah menikah. Ya, di masa pandemi seperti ini yang hidupnya sulit. Kalau bukan agama, mungkin orang akan bunuh diri. Kalau bukan agama yang dia pegang, mungkin dia akan terjadi perceraian. Kalau bukan agama yang dia pegang, mungkin akan terjadi keributan setiap hari. Tapi ketika si laki-lakinya punya agama yang kuat, si perempuannya juga punya pengetahuan tentang agama yang kuat, ya dia yakin ini merupakan takdir yang Allah takdirkan. Ini ujian yang Allah Subhanahu wa taala uji manusia dengannya. Sehingga dengan ujian tersebut saya harus menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tidak perlu saya menyalahkan istri saya, tidak perlu dia menyalahkan suaminya. Ya, sehingga di situ akan tertanam kesabaran. Kapan seseorang akan tertanam kesabaran? Ketika mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan mungkin seseorang mengenal Allah kecuali dengan cara jalur agama. Wala yanfa'u malun biduni tadayyunin. Tidak akan bermanfaat harta tanpa disertai dengan agama. Ya, berapa banyak kasus yang terjadi di negeri kita. Dari sisi ketenaran, Masya Allah. Gak ada orang Indonesia mungkin gak tahu dia. Dari sisi harta, hartanya cukup berlebih. Hartanya banyak. Apapun yang ingin dia beli, dia bisa beli. Kemanapun dia ingin pergi, dia bisa pergi. Di dunia ini. Dengan harta yang dia punya tadi. Tapi subhanallah. Ternyata apa yang mereka pamerkan itu tidak seindah hidup nyatanya mereka. Sehingga tidak sedikit dari mereka terjatuh dalam kubang maksiat. Kubang narkoba. Ya, dia punya anak, punya suami, punya istri, punya keluarga, punya rumah yang megah. Tiba-tiba ditangkap polisi, ditanya kenapa kamu konsumsi narkoba. Ya, stres katanya. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita ibu-ibu semuanya. Harta bukan jaminan kebahagiaan seseorang. Ketenaran bukan jaminan kebahagiaan seseorang. Tapi kebahagiaan seseorang ada pada agama Allah. Sejauh mana dia berpegang agama, sejauh itu Allah akan memberikan ketenangan dalam hidupnya. Akan memberikan kebahagiaan dalam hidupnya. Walaupun terkadang hartanya tidak banyak. Walaupun rumahnya mungkin masih sewa. Walaupun kendaraannya terkadang sering mogok. Tapi ketika mereka mengikat rumah tangganya dengan agama, di situ dia akan mendapatkan kebahagiaan. Makanya Islam mengatur jauh-jauh hari. Sebelum terjadi pernikahan, carilah pasangan hidup yang bagus agamanya. Wala yanfa'u hasabun biduni tadayyunin. Wala budda ma'atadayyunin min husnul khuluq. Ya, maka itu semuanya tidak akan bermanfaat para hadirin tanpa dibangi dengan agama. Wala budda min tadayyunin min husnul khuluq. Husnul khuluq. Maka di sini butuh agama
yang kemudian disertai dengan akhlak yang baik. Li'anna tariqal hayati zawjiyah tawilun. Karena kehidupan rumah tangga itu kehidupan yang panjang. Bukan kehidupan seminggu, 2 minggu. Kehidupan selama-lamanya, selama dihidup di dunia ini. Fi mutallabatun wa ishratun da'imatun. Dari sana tuntutan. Si istri punya tuntutan kepada suaminya, suami punya tuntutan kepada istrinya. Wa ishratun da'imatun, dan isyrah hidupnya itu selama-lamanya di dunia ini. Gak bisa misalnya dia copot dulu baterai istrinya. Ya sudah ya, kamu saya copot dulu baterai ya, supaya kamu juga nggak beraktivitas. Nggak bisa kan? Atau misalnya dia udah saya ceraikan kamu. Ya kita pisah dulu sementara. Nah kalau dia pisah sementara, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kalau selesai masa haid 3 kali masa haid sudah selesai, itu bukan istrinya lagi. Atau dia tetap menganggap istrinya, tetapi dia tinggalkan istrinya. Ada batasannya, nggak boleh lebih dari 6 bulan. Nggak boleh lebih dari 6 bulan dia meninggalkan istrinya. Ya, jadi rumah tangga itu sudah diikat dengan ikatan-ikatan, nggak bisa kita berlepas diri. Nah, ketika kita tidak bisa berlepas diri dan itu kehidupan yang panjang, maka disitulah kita butuhkan agama dan akhlak yang baik dari pasangan hidup. Wa yuhtaju fi taqwiyatihi wa istimrarihi ila ayakuna mabniyan ala tadayyunin wa husnil khuluqi. Sehingga dibutuhkanlah terus-menerus hubungan rumah tangga tersebut, dan itu tentunya akan dibangun dengan agama, dan itu akan dibangun dengan akhlak yang baik. Az-zawaju ayyuhal ikhwatu laysa inbiharan. Az-zawaj ayyuhal ikhwatu mu'amalatun daimatun. Para hadirin dan hadirat, pernikahan itu bukannya hubungan yang sesaat. Hubungan pertemanan, hubungan bisnis. Hubungan bisnis kan dikontrak setahun, 2 tahun. Selesai 2 tahun, selesai. Putus kontraknya. Ya, adapun pernikahan adalah muamalatun daimatun. Muamalah yang panjang. Sepanjang umur kita di dunia ini. Bisa difahami? Al-insanu fi baitihi yatakhalla mimma yakuna mutalabbisan bi kharija baitihi. Yahtaku bi insani tutalibu bi matalibah. ويطالب بمطالب يعيشان معا فترة طويلة هذا الأمر لا يمكن أن يحكمه. Disebutkan oleh Syekh, manusia di rumahnya yatakhalla mimma yakunu mutalabbisan bi kharij baiti. Ya, yang mana di rumah dia itu yatakhalla, itu istilahnya apa yang ada di hidup di rumahnya. Gak mungkin orang lain masuk ke rumahnya. Dia tetap akan hidup dengan suami dan istrinya. Ya, nah di luar dia bisa bergaul dengan si fulan, di luar dia bisa bergaul dengan banyak manusia. Tetapi ketika dia tiba di rumahnya, dengan siapa dia bergaul? Dengan istrinya. Dengan siapa dia bergaul? Dengan suaminya. Kan nggak mungkin seperti yang saya sebutkan tadi. Si istri tinggal di atas, suami tinggal di bawah. Dia pasti akan selalu bersama. Ketika dia akan selalu bersama, pasti akan banyak masalah. Pasti akan saling banyak melihat kekurangan. Pasti akan melihat hal yang tidak suka. Maka caranya, solusinya apa? Kembali kepada agama. Wa yahtaku bi insanihi tutalibu bi matalibah. Dan tentunya dalam kehidupan suami istri itu ada permintaan-permintaan, ada tuntutan-tuntutan. Ya isyani ma'an fatratan tawilatan. Yang keduanya akan hidup dalam waktu yang panjang. Dan ini para hadirin tidak akan mungkin ayyuhkamahu wa la yumkin ayyajalu qa'iman sayyan mustamiran mutajaddidan tudaffiqu fihi dima'ul hubbi wa sa'adah ila din wa husnul khuluq. Maka ya, perkara ini karena panjangnya kehidupan dan banyak tuntutan, banyaknya keinginan-keinginan dari suami istri tersebut, ya, la ayyuhkamahu, tidak mungkin dia akan bisa berjalan dengan baik. Wala yumkin ayyajalu qa'iman sayyihan, dan tidak mungkin dia menegakkan rumah tangganya dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, dengan cara terus-menerus. Ya, kecuali di situ ada rasa cinta di antara keduanya. Ada rasa sayang di antara keduanya. Ada rasa saling butuh di antara keduanya. Dan itu semuanya illa din wa husnul khuluq. Itu semuanya akan didapatkan para hadirin dan hadirat dengan akhlak yang baik, dengan agama disertai dengan akhlak yang mulia. Kullu syai'in
Ayyuhal ahibbah, yudhbulu biihtikak wal mu'asyarah illa tadayyun wa husnul khuluq. Yabqa qa'iman nadiran yujaddidu li ashabil khair wa sa'adah walidha ja'a tawjihu habibuna nabiyuna sallallahu alaihi wasallam bisawjain bihadzal amri faqala muhajjiran lizawj tunkahul mar'atu li arba limaliha walihasabiha walijamaliha walidiniha fatfad bidzati din tarabat yadah yuraghibu zawj fi mar'ati mutadayyinah. Baik. Dan seluruhnya, wahai saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, saya mengulangi kembali apa yang telah beliau sebutkan di atas, yang mana pergaulan rumah tangga yang waktunya itu sangat lama tidak mungkin kecuali dengan agama, tidak mungkin kecuali dengan akhlak yang baik. Ia buqa qa'iman nadiran yujaddid ashabul khair wa sa'adah. Dengannya dia akan mendapatkan kebaikan dan juga mendapatkan keselamatan. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan, memberikan arahan kepada suami istri, dan beliau ingatkan kepada si suami atau calon suami yang dia akan memilih seorang wanita yang menjadi istrinya, ya sebagaimana Rasulullah mengatakan tungkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahkan karena 4 perkara. Karena hartanya, ya karena nasabnya, karena kecantikannya, dan juga karena agamanya. Maka kata Rasulullah, pilihlah yang paling baik agamanya. Karena dengannya engkau akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Seperti yang saya sebutkan tadi, ketika seorang wanita itu cantik, dan dia punya akhlak yang baik, maka cantiknya akan bertambah. Ketika seseorang itu memiliki harta, yang kemudian harta tersebut yang dia miliki itu diikat dengan agama, maka harta yang dia miliki tersebut tidak akan membuat dia mengangkat suaranya di atas suaminya. Tidak akan membuat dia congkak dengan suaminya. Tidak akan membuat dia mengatur suaminya dengan harta yang dia punya. Karena dia punya ilmu agama. Tapi ketika seorang wanita dia punya harta yang banyak, punya kedudukan yang tinggi, dan dia tidak disertai dengan agama dan rasa takut kepada Allah, maka dia akan menganggap dirinya lebih berkuasa daripada suaminya, karena dia menganggap hartanya lebih banyak daripada harta suaminya. Kalau seandainya kamu cerai saya pada hari ini, ratusan laki-laki telah mengantri untuk menikahi saya. Maka inilah bahayanya ketika sesuatu hubungan itu tidak disertai dengan agama. Dan Nabi SAW mengasuh para laki-laki menikah dengan wanita yang memiliki agama yang kuat. Nabi SAW mengatakan, liyattakhid ahadukum qalban syakira. Dan hendaknya salah seorang dari kalian mengambil atau menjadikan hati yang bersyukur. Ya. Kemudian walisan dan dzakirat, dan istri dan lisan yang selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Wa zaujatan mu'minatan tu'inu ahadukum 'alal amri akhirah. Dan istri yang mukminah yang dia akan membantu kalian, memotivasi kalian kepada perkara akhirat kalian. Ini 3 perkara. Idza tawaffarat laka tuwaffiru lak khair kullah. Ya, nah kalau seandainya ini ada pada 3 manusia dalam kehidupannya, dia akan telah mendapatkan kebaikan seluruh. Apa itu? Hatinya selalu bersyukur. Allah Subhanahu wa taala melancarkan rezekinya, dia bersyukur. Allah Subhanahu wa taala menggenggam sejenak rezekinya, dia bersyukur. Hatinya selalu dalam keadaan syukur kepada Allah. Yang kedua, lisannya penuh dengan zikir kepada Allah. Lisannya tidak berkeluh kesah. Lisannya tidak mengumpat. Lisannya tidak dia gunakan untuk hal-hal yang dibenci oleh Allah. Dalam segala keadaan lisannya dia basahi dengan zikrullah. Dan yang ketiga, dia punya seorang istri yang salehah. Ya, seorang wanita yang taat kepada Allah. Yang tentunya ketika wanita itu taat kepada Allah, dia taat kepada Rasulnya. Ketika dia taat kepada Rasulnya, maka dia akan tahu batasan-batasan dia sebagai seorang istri. Walaupun dia punya harta yang banyak, walaupun dia punya paras yang cantik, yaitu semuanya tidak dia gunakan untuk durhaka kepada suaminya. Ya justru itu semuanya dia akan jadikan sebagai bekal untuk
dia berkhidmat dan membantu suaminya. Qalbun syakirun, hati yang bersyukur. Walisanun dzakirun, dan lisan yang berzikir. Wa mar'atun khairatun dinatun dayyinatun, wanita yang memiliki kebaikan dan memiliki agama, tu'inuka ala amril akhirah. Ini akan membantu kamu untuk akhirat. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, ad-dunya mata'un wa khairul mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salehah. Laisal fatatu bimaliha wa jamaliha, kalla wala bimafakharil aba, lakinna bi'afafiha wa bituhriha wa salahiyya li zawjil abna. Subhan, zawj wal abna. Bukanlah seorang wanita itu dikarenakan hartanya ataukah kecantikannya. Tidak. Bukan. Ya, lakinnaha bi'afafiha. Tapi wanita adalah orang yang dia menjaga dirinya, yang menjaga kesuciannya, wa salahiha, dan baiknya akhlaknya. Maka itu akan memberikan manfaat untuk suaminya dan manfaat untuk anak-anaknya. Yaqulu Nabi SAW, Nabi SAW berkata dalam hadisnya, fi haqqi zaujah, ya pada haknya istri. Hunaka bayyana lizauj fal bayyana Nabi SAW fi haqqi zaujah syai'an, naqul na'am. Di sini Nabi SAW menyebutkan tentang suami. Apakah di sana Rasulullah SAW juga menyebutkan tentang haknya istri atau haknya perempuan? Na'am. Yukhatibun Nabi SAW al-awliya bi ikhtiyari sahibiddin. Dan Nabi SAW di sini ya mengajak bicara walinya perempuan, bukan si perempuannya. Dan di sini ada isyarat teman-teman semuanya, ya kaum wanita jangan mencari suami di media sosial. Jangan mencari suami di Facebook. Telah banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi, orang-orang yang mencari suaminya di Facebook, kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah atau siapa yang dikecualikan oleh Allah. Maka di sini ya ada keterlibatan wali dalam memilih pasangan hidup untuk putrinya. Ya jangan si perempuan dinador oleh laki-laki, bapaknya nggak tahu. Ini awal kehancuran, ini awal kejelekan. Ini awal hilangnya keberkahan. Ya, maka di sini perlu dikasih tahu karena dia punya hak. Dia punya, orang tuanya masih punya hak atas dirinya. Perwalian. Yang mana nikah itu harus dengan menggunakan mahar. Jelas ya? Disebutkan di sini. Teman-teman semuanya. Lanjut. Min husnil khuluq. Yaqulu Nabi SAW. Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'aluhu takun fitnatan fil ard wa fasadun aridun. Nabi SAW berbicara bukan kepada wanita, tapi Rasulullah berbicara kepada wali-wali wanita. Idza atakum, apabila datang kepada kalian wahai wali-wali perempuan, wali-wali wanita tadi, karena domain kum di sini kum laki-laki, bukan idza atakunna. Kalau datang kepada kalian wanita, enggak, karena nikah itu urusan orang tua. Idza atakum man tardawna dinahu, dan apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridho dengan agamanya dan akhlaknya, maka nikahilah anak perempuan kalian, akhlak dan agama. Ya, adapun masalah rezeki bisa dicari. Masalah pekerjaan yang bisa dicari. Asalkan laki-laki itu punya semangat bekerja. Nah, bapak-bapak yang hari ini punya istri yang alhamdulillah mungkin sebagian sudah berhasil dalam bisnisnya, ingat, sebelum Anda menikah dengan istri Anda sekarang, mungkin Anda juga masih kerjanya serabutan. Mungkin Anda juga punya penghasilan yang sedikit, tetapi subhanallah, setelah terjadi pernikahan, terjadi kerjasama yang baik antara suami dengan istri, Allah mudahkan rezeki. Kan begitu. Dan begitu juga dengan calon menantu anak Anda. Asalkan di agamanya baik, akhlaknya baik, nikahi. Ya ada rezeki insya Allah. Seperti yang kita sebutkan tadi, ketika memang dia punya kesemangatan dalam bekerja, kesemangatan dalam mencari nafkah, insya Allah akan dimudahkan rezeki tersebut. Illa taf'aluhu. Nah, kalau engkau tidak melakukannya,
engkau menolak lamarannya, padahal agamanya baik, akhlaknya baik, maka Rasulullah SAW mengatakan kita khawatirkan itu akan menjadi fitnah di muka bumi ini dan kerusakan yang besar yang akan terjadi. Wa sadaqa wa rabbil Ka'bah, dan benar ya demi Allah apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, illa taf'aluhu takun fitnatun wa fasadun kabirun. Kalau kamu tidak menerima lamaran laki-laki tersebut untuk anak perempuanmu, maka akan terjadi fitnah dan akan terjadi kerusakan yang besar. Ya, idza lam yuzawwij ar-rajula, ketika tidak dinikahi, ya wali tadi menikahi laki-laki dengan putrinya yang memiliki agama dan akhlak, maka kita khawatirkan labuda min wuqu'il fitnah. Kita khawatirkan akan terjadi fitnah. Li'annahu imma yuzawwijuha lirajulin la dina indahu. Atau bisa saja dia nggak suka dengan laki-laki yang baik agamanya tadi, dia nikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang tidak punya agama yang baik, yang jauh dari agama, yang jauh dari akhlak yang baik. Walaupun mungkin dia seorang direktur, dia seorang manajer, tapi ketika dia tidak punya akhlak yang baik, maka ini akan menjadi kerusakan kepada putri Anda. Yang putri Anda tadi bisa saja seorang wanita solehah, tetapi ketika dia menikah dengan laki-laki yang baik jelek, kemudian kan menggiring dia kepada kejelekan tersebut. Ya walau khuluqa indah, dan juga tidak punya akhlak. Famada yasna biha. Maka apa yang dilakukan dia dengannya? Qad yu'adzibuha. Apa yang telah dilakukan kepada putrinya? Dia telah mengadab putrinya sendiri. Wa qad yutlabu minha ma haramallah. Dan terkadang si suami yang tadi tidak punya agama yang baik, dia akan meminta kepada istrinya yang itu adalah putri Anda untuk melakukan apa yang diharamkan oleh Allah. Artinya istri, anak perempuan Anda dia menutup aurat dengan sempurna. Ketika dia sudah menikah, yang namanya perempuan terkadang lemah, dia minta istrinya membuka jilbab, suaminya minta kepada istrinya buka jilbab, atau kalaupun pakai jilbab, ya pakai jilbab sekedarnya. Ya, maka subhanallah, ini kerusakan yang akan terjadi ketika Anda tidak mau menikahkan putri Anda dengan laki-laki yang memiliki agama dan akhlak yang baik. Fayu'afir rajul ibnatahu innahu minal anil muharramahat. Sehingga si laki-laki tadi, si orang tuanya, dia telah mengantarkan anaknya kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Tsumma yusallimu lirrajul yuqi'a fi muharramallahu azza wa jalla 'alaiha. Sehingga dia telah menyerahkan anak perempuannya kepada seorang laki-laki, yang mana laki-laki tersebut yang menggiring istrinya yang menjadi putrinya, putri si bapak tadi, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian kata Syekh, takun fitnatun wa fasadun kabirun illam yuzawwij sahibul khuluquddin illam yakhtar sahibul khuluquddin la budda min wuqul fitnah. Karena siapa saja yang orang tua dia tidak memilih menantu yang baik agama dan akhlaknya kepada anaknya, pasti akan terjadi fitnah. Wal fasadil kabir, dan pasti akan terjadi kerusakan. Qala li rajulil Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhu, qad khataba ibnatai jama'atun faman uzawwijuha qala zawwajha man yakhafullah fa inna habbaha akramaha wa in abghadaha lam yudlimha. Subhanallah. Perhatikan baik-baik. Berkata seorang laki-laki kepada Hasan ibn Ali, qad khataba ibnatai, dan telah qad khataba ibnatai jama'atun. Dia mengatakan sesungguhnya telah qad khataba ibnati. Dia telah melamar putri saya banyak dari laki-laki. Dan saya bingung siapa yang bisa saya jadikan sebagai menantu saya. Itu pertanyaan dia kepada Hasan bin Ali. Perhatikan kata Hasan bin Ali, zawwijha man yakhafullah. Ya, nikahilah putrimu dengan laki-laki yang takut kepada Allah. Fa in ahabbaha akramaha. Kalau seandainya dia mencintai istrinya, dia akan memuliakannya. Wa in abghadaha. Kalau seandainya dia itu marah dengan istrinya, dia tidak suka dengan istrinya dari sesuatu akhlak, maka dia tidak akan mendolimi istrinya. Paham di sini maksudnya ya? Karena seseorang ketika tidak punya akhlak yang baik, ketika di istrinya itu dia cintai, istrinya membuat hal-hal yang dia senang, mungkin dia akan memuliakannya. Tapi terkadang yang namanya manusia,
Bisa saja dia terjatuh dalam kesalahan. Bisa saja terkadang dia keliru si perempuan tadi, istrinya tadi. Nah, laki-laki yang soleh, laki-laki yang baik, laki-laki yang takut kepada Allah, ya walaupun dia mendapatkan istrinya itu salah, dia tidak akan menzoliminya. Dia tidak akan memukulnya, tidak akan menendangnya, tidak akan menyiksanya. Tapi dia akan nasihati, dia akan luruskan, dia akan bimbing. Bisa difahami para hadirin dan hadirat maksud yang diinginkan oleh Hasan bin Ali. Baik, kemudian kita lanjutkan. Fahiya takunu ma'ahu ala khairin in habbaha wa aqa'allahu fi qalbil hubba laha. Dan ini akan menjadi sumber kebaikan ketika mereka berhubungan dengan hubungan disertai dengan ikatan agama. In habbaha, kalau seandainya dia mencintai istrinya tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan di dalam hatinya kecintaan yang lebih lagi, dan Allah akan memuliakannya, dan dia akan memuliakan istrinya, dia akan memposisikan istrinya dengan posisi yang mulia. Wa in abghadaha, tapi kalau seandainya dia benci, dia nggak suka dengan istrinya tadi, walam yaqa hubbun laha fi qalbihi, sehingga ada sesuatu kebencian dalam hatinya, ada sesuatu hal tidak dia sukai, lam yuhinha walam yu'idha ila ahliha, dia tidak menghinanya, dia tidak merendahkannya, ya dia tidak mengucilkannya, dan dia tidak menceraikannya, ya wala yuzlimha, dia tidak menzaliminya, bal yu'amiluha bima takunu ahlan lakum, tapi dia tetap bermuamalah dengan muamalah yang baik. Ini sudah menjadi istri saya, dan sudah Allah takdirkan saya punya istri yang seperti ini, dan saya sudah mengikat dengan ijab dan qabul. Saya sudah terima nikah yang telah dilafadzkan oleh bapaknya, dan sehingga ini tanggung jawab saya bukan hanya kepada bapaknya, bukan kepada dia, tapi tanggung jawab saya juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya manusia pasti bisa diubah. Yang namanya akhlak itu pasti bisa diubah. Ya, sehingga perlu kesabaran bagi saya untuk mengubah istri saya untuk menjadi wanita yang soleha, menjadi wanita apa yang saya inginkan. Kalau dia nggak bisa masak, saya akan cari guru supaya dia bisa masak. Ya, kalau seandainya dia terlalu berat bekerja di rumah, sehingga terkadang rumah nggak bersih, saya akan cari pembantu agar bisa membantu pekerjaan. Subhanallah, itu laki-laki yang baik. Tapi laki-laki yang mereka tidak punya agama, ketika dia melihat sedikit saja kekurangan dari pasangan hidupnya, dia mungkin akan menceraikannya, atau dia akan meninggalkannya, atau dia akan mencampakkannya, atau dia buat suasana bagaimana si istri itu bisa keluar dari rumah tersebut. Dia nggak menceraikannya, tapi dia berbuat hal-hal yang membuat istrinya tidak betah, sehingga istrinya meminta khulu. Sehingga ke depan, ya sudah, saya nggak menceraikan dia, dia menceraikan dia, minta cerai kepada saya, dan seterusnya. Jelas ya? Wa min huquqiz zaujain indal khitbah. Dan saya rasa karena kajian kita sudah 45 menit, dan saya lihat banyak soal yang masuk. Jadi sesi kedua ini saya jawab dulu soal-soal. Dan insya Allah nanti kalau memang tersisa waktu kita lanjutkan kembali materi kita. Kalau Tarik mau baca soalnya? Boleh, Ustaz. Yang pertama, Ustaz. Ana mohon nasihatnya, Ustaz. Bagaimana kalau seorang suami yang punya perangai buruk, jauh dari Allah, si istri tetap bertahan karena alasan anak-anak yang masih kecil, dan disertai hari-hari dalam rumah tangga sering bertengkar, dan istri juga sudah mengeluh sama keluarga suami, kekurangan suaminya. Yang ingin Ana tanyakan, apakah dengan bertahannya si istri tetap mendapat pahala, dan apakah istri tetap wajib patuh sama suaminya? Masya Allah, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Nah, inilah ujian, inilah cobaan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar dia dengan suami yang seperti itu, ya, selama tidak merusak agamanya, selama tidak mengiringkan dia ke dalam kejelekan. Ya, tetapi kalau seandainya dia punya suami yang seperti itu, ya, dan kemudian dia merusak agamanya, merusak akhlaknya, dan dia khawatirkan dia akan terjatuh dengan kubang seperti kubang
suaminya, maka ini sabar yang bukan pada tempatnya. Sabar bukan pada tempatnya. Maka dia harus memisahkan diri. Karena menjaga agama itu lebih daripada menjaga segalanya. Dan mudah-mudahan Allah akan memberikan yang terbaik untuk dirinya, untuk anak-anaknya kelak. Tapi kalau seandainya memang perangai suami itu memang perangai dia sendiri, dalam arti kata si istri masih dengan keistiqomahannya, si istri tetap dengan ketaatannya, dan si anak juga demikian dan tidak pengaruh dengan akhlak dan jeleknya si suami tadi, ya maka dengan kesabaran dia itu adalah hal yang baik untuk dia. Bisa difahami maksud saya melihat kondisi dan keadaan kepada wanita tadi. Ya mudah-mudahan suatu saat Allah membukakan hatinya dan membuat dia menjadi orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah dan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun ketaatan dia taat kepada suaminya dari hal-hal yang ma'ruf. Tapi ketika suaminya itu mengajak dia untuk berbuat maksiat, mengajak dia untuk membuka aurat, mengajak dia bertabarruj, mengajak dia misalnya untuk melepaskan jilbabnya, maka tidak ada ketaatan kepada makhluk yang itu bentuknya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ustaz, selanjutnya Afan. Assalamualaikum Ustaz. Afan, Ana bertanya di luar tema. Barakallahu fiik. Jika kita sholat jamak kasar di dalam safar, bagaimana dengan zikir setelah sholatnya Ustaz? Apakah tetap dibaca maksudnya Ustaz? Baik, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Nah, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tidak ada masalah. Selesai dia sholat, misalnya sholat zuhur dia jamak, dia berzikir kepada Allah, dia berzikir, ya, atau dia jamak dulu sholat keduanya, kemudian dia berzikir setelahnya. Ya, jadi hukum asalnya berzikir memang selesai sholat. Jadi kalau seandainya memang dia ditunggu dengan kendaraan dan lain sebagainya, dia langsung menjamak sholatnya, kemudian dia zikir sambil dia beraktivitas, sambil dia naik pesawatnya misalnya, atau dia sambil mengendarai mobilnya, atau sambil dia melakukan aktivitas yang lain, tidak ada masalah. Allah bisa. Nah, Ustaz, selanjutnya, Bismillah, Ustadz izin bertanya, bagaimana jika suami tidak pernah membimbing dalam agama, namun kebutuhan rumah tangga semuanya terpenuhi dengan baik. Istri belajar agama dari pengajian-pengajian dan belajar dari buku-buku agama. Dosakah suami tersebut? Apakah ada doa khusus untuk suami kita, Ustadz? Jazakallah khair. baik. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya, ya, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kepemimpinannya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya, kafal marid ithman yudai bima yaul. Dan sungguh seseorang itu mendapatkan dosa ketika dia menyia-nyiakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dan tanggung jawab seorang suami bukan hanya menafkahi istrinya, ya, dari sisi papan, dari sisi pakaian, makanan, dan seterusnya. Tapi kewajiban daripada seorang suami juga mendidik istri dan anak-anaknya ke jalan Allah. Ya, mendidik istri dan anaknya supaya terselamatkan dari neraka Allah. Bukankah Allah mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka Allah. Kepada siapa Allah ajak berbicara? Allah mengajak berbicara kepada pemimpin rumah tangga. Ini menunjukkan kepada kita kewajiban suami. Ya, namun kondisinya seperti yang ditanyakan tadi, ya mungkin seseorang tadinya ya hidup, ya sekedar hidup. Nah, arti kata dia tidak punya pengetahuan agama itu penting dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Tetapi kemudian istrinya yang diberikan hidayah oleh Allah sehingga semangat untuk dia mempelajari agama, semangat dia mendalami agama, ya kemudian dialah mengajak istrinya baik-baik, suaminya baik-baik. Dia mengajak suaminya agar bisa mulai menata diri, mengubah diri, mempelajari agama, karena banyak teman-teman di lingkungan kajian, ya, power emak-emak, power istrinya memberikan kekuatan luar biasa. Karena banyak teman-teman terkadang suaminya, istrinya dulu yang duluan ngaji, ikut pengajian, kemudian tiba-tiba suaminya ikut. Nah, itu perlu usaha untuk diajak. Adapun doa khusus, wallahu alam, saya tidak tahu apa ada doa khusus.
Seseorang bisa berdoa dengan doa apa saja kepada Allah. Ya Allah, ya bukakanlah pintu suami saya, pintu hati suami. Dia adalah suami yang baik, dia punya akhlak yang baik, dia tidak pernah mendolimi suami istrinya, dia dalam masalah nafkah, tapi ya Allah, terkadang dia jauh darimu, ya Allah, bukakanlah hatinya kepadamu, kepadanya ya Allah. Dan sebuah hadis Rasulullah mengatakan, di antara doa yang dikabulkan oleh Allah adalah doa seorang ya kepada saudaranya dalam keadaan dia tidak mengetahui, dia mendoakan kebaikan kepada saudaranya, apalagi doa istri kepada untuk suaminya. Allah a'lam. Baik Ustaz, selanjutnya pertanyaannya, Ana pernah mendengar kisah istri Nabi Ismail yang bertemu dengan Nabi Ismail karena istri Nabi Ismail membuka aib keluarganya, maka Nabi Ibrahim memerintahkan Nabi Ismail untuk menceraikannya. Mohon pencerahannya untuk kisah ini Ustaz. Wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu kisahnya sahih ataukah tidak sahih, saya tidak tahu. Cuma di sana ada kisah yang datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang mana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meminta anaknya untuk menceraikan istrinya, dan dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu pada waktu itu. Dan di sini para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, apakah kita bisa mengambil sebuah hukum ketika ayah si laki-laki meminta putranya untuk menceraikan istrinya, boleh langsung dia menceraikan istrinya, berdalilkan dengan Umar memerintahkan anaknya untuk menceraikan istrinya, kemudian Ibnu Umar menceraikannya, maka ini bukan pendalilan, bukan pada tempatnya. Kenapa saya katakan demikian? Umar bin Khattab adalah seorang sahabat yang mulia. Umar bin Khattab adalah seorang alim dari ulama. Terkadang dia mengetahui dengan ilmu rasa takut dia kepada Allah, bahwasanya anaknya ini rusak. Bisa saja rusak karena ini atau lain sebagainya, dia tahu. Tapi terkadang ada si bapak, dia meminta anaknya menceraikan menantunya yang perempuan tadi, mungkin bukan karena ilmu, mungkin karena emosi, atau mungkin karena hawa nafsu, atau karena yang lainnya. Ya, maka tidak bisa itu dijadikan dalil sebagai mutlak. Kecuali kalau seandainya kasusnya si perempuan yang jelek, perempuannya yang memang ingin menjauhi suaminya dengan orang tuanya, perempuan yang tidak punya akhlak yang baik, jauh dari agama, dan si bapak melihat anak saya akan rusak kalau dia punya istri yang seperti ini, ya kalau dia tidak akan menceraikan, maka akan rusak kehidupannya, ya rusak anaknya nanti, rusak cucunya nanti, ya sudah. Ketika kondisi seperti ini bisa dia dalilkan dengan kisah Umar bin Khattab tadi. Bisa difahami ya, jadi tidak bisa mutlak sifatnya. Perlu dilihat dari ketentuan-ketentuan yang kita sebutkan tadi. Allahumma shalli. Baik Ustaz, mengenai pertanyaan tadi Ustaz kan, Ana mau nanya, misalnya gini Ustaz, suaminya dipaksa sama orang tuanya untuk menceraikan istrinya Ustaz. Ya. Jadi suaminya terpaksa menceraikan karena dipaksa itu Ustaz. Apakah jatuh talaknya itu Ustaz? Baik. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Masih terdengar suara saya? Halo, Assalamualaikum. Terdengar Ustaz. Masih Ustaz. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, kalau seandainya kondisi orang tua meminta cerai anaknya tanpa ada alasan yang syar'i, maka dia jangan menceraikannya. Tapi kalau seandainya ada alasan syar'i, dia menceraikannya seperti kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Itu pertama. Yang kedua, kalau seandainya misalnya si laki-laki, saya ceraikan kamu, dia ceraikan karena permintaan orang tuanya. Tapi kalimat cerai sudah diucapkan, itu jatuh, tetap jatuh. Karena disebut dalam hadis ada 3 hal yang itu tidak berlaku candaan di situ. Jadi candaan atau dia nggak ada niat, tapi dia menceraikan. Dia begitu juga, dia nggak ada niat bercerai, tapi bapaknya terus suruh dia menceraikannya. Ketika dia sudah lafadzkan, maka dia jatuh cerai. Dia lafadzkan, dia sudah jatuh cerai. Faham? Dan berlaku hukum cerai tolak di situ. Tapi kalau seandainya kamu cerai istri kamu, ya sudah, dia diam, misalnya dia tidak mengungkapkannya, tidak mengiyakannya, dan seterusnya, ya maka cerai tersebut tidak jatuh. Karena perceraian itu masih di mulut si bapak. Dan mulut si bapak tidak membuat terjatuhnya perceraian putranya. Bisa difahami ya? Ustaz. Ini selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, jazakallah khairan ilmunya Ustaz. Izin bertanya, bagaimana menanamkan rasa cinta di hati anak usia 7-11 tahun agar lebih mendahulukan kepentingan akhirat daripada dunia? Baik.
kita telah mengetahui bimbingan yang dibimbing oleh Nabi SAW bagaimana membimbing seorang anak. Iya, dimulai anak umur 7 tahun sudah diajak untuk ibadah, ya sudah mulai dibacakan Quran, sudah mulai, diajak untuk beribadah. Umur 10 tahun kalau dia tidak beribadah dia pukul. Kemudian pukul yang tidak menyiksa. Pukul yang itu bentuknya mendidik, bukan untuk menyiksa. Ini hal perlu diketahui. Nah, ketika anak memang sudah berada di lingkungan yang baik, dan dididik oleh orang tua yang baik di atas kebaikan, maka insya Allah anak itu akan terbiasa. Dan di sini butuh kesuri tauladan orang tua. Butuh orang tua mencontohkan hal yang baik kepada anaknya. Tapi kalau orang tuanya di mulutnya saja dia meminta anaknya berbuat ini, berbuat itu, tapi anaknya tidak melihat si bapak merealisasikan apa yang diinginkan kepada anaknya, maka ini hal yang sulit untuk dia dapatkan. Anaknya akan terbiasa dengan kebaikan. Jadi orang tua harus mencontoh. Si anak dilarang pegang HP. Bapaknya mau pun diem HP. Nah gimana anaknya akan meninggalkan HP? Ya ketika Anda meminta anak Anda tidak main HP, ya Anda juga harus menjaga diri. Ya, jangan selalu pegang HP. Karena anak itu kan melihat orang tua, dia akan melihat orang tuanya. Faham? Nggak ada kepikiran anak-anak, kah namanya, lu nggak Tuhan, nggak bisa. Ya seperti orang tua, dia larang anaknya merokok, ya dia sendiri ngerokok. Gimana dia akan melarang? Mungkin anaknya nggak merokok di depan dia merokok di belakangnya. Karena bapak sendiri merokok. Jadi di sini para teman-teman semuanya, ya selain daripada hal yang saya sebutkan tadi, contoh orang tua itu penting. Nah, Allah alam bisawab. Ini masih banyak, Ustaz. Lanjut aja, Ustaz. Pertanyaannya. Ya, boleh. Jadi kita tutup sampai gimana jam 12 lewat 5 atau nanti soalnya kita ajukan pada soal yang akan datang. Boleh, Ustaz. Bismillah, bagaimana Ustadz dengan suami yang sering mengulangi kesalahan yang sama dalam menentukan keputusan dalam rumah tangga, yang mana berdampak besar terhadap anak dan istri, serta mengulangi riba, padahal sudah diperingatkan. Jazakallah khair, Ustadz. Jawabannya seperti yang saya bilang tadi. Dia terus bersabar, dia menasehatinya, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena belum tentu ketika dia mendapatkan suami yang baru, ya tidak ada kekurangannya. Manusia itu pasti ada kekurangan. Dia butuh kesabaran. Kalau seandainya itu memang tidak merusak agamanya, tidak merusak dan lain sebagainya, dia bersabar. Jadi kalau seandainya itu sudah ibaratnya sudah berada di pinggir-pinggir jurang, dan dikhawatirkan dia akan merusak agamanya, merusak akhlaknya dan lain sebagainya, ya dan dia melihat tidak ada perubahan dari suaminya dari tahun ke tahun dengan segala cara telah dia lakukan dan seterusnya, maka ini lain masalah. Ya intinya perceraian itu boleh dilakukan, tetapi itu merupakan jalan akhir bukan jalan awal dari permasalahan dihadapi di rumah tangga. Karena kalau setiap ada masalah di dalam rumah tangga bercerai, tidak ada jaminan ketika Anda menikah dengan suami yang baru atau istri yang baru, Anda nggak punya masalah karena Anda masih menikah dengan yang namanya manusia, yang mana manusia mereka tidak akan jauh daripada yang namanya kesalahan. Allah Ini Afan, Ustadz, apakah ada doa untuk melembutkan hati anak agar melakukan hal-hal yang tidak melakukan hal-hal yang tidak salih dan dimudahkan dalam menghafal Al-Quran yang bisa orang tua amalkan setiap hari? Jazakallah khair, Ustaz. Allah saya tidak tahu. Doanya nih mungkin. Allah saya tidak tahu apakah ada doa khusus dalam misalnya. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu bukan berarti nggak ada ya. Karena pengetahuan kita sebagai manusia sangat terbatas. Saya tidak tahu apakah ada doa khusus. Cuman di sana kan disebutkan di dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina, ya Rabb kami berikanlah kepada kami dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami yang bisa menyejukkan hati kami. Ya dan jadikanlah mereka pemimpin kepada orang-orang yang waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah bagi orang yang bertakwa sebagai pemimpin nanti. Nah, ini di antara doa yang ma'thur di dalam Al-Quran Al-Karim, dan apakah di sana ada doa-doa khusus yang datang dari hadis Nabi SAW? Allah alam saya tidak tahu. Tapi dalam masalah seorang berdoa dengan doa apa saja ya kepada Allah dalam sujud-sujudnya, dalam keheningannya, agar Allah memberikan hidayah kepada anaknya, menjaga anaknya dan seterusnya. Allah alam. Baik, Ustaz. Jazakallah khair.
Selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz. Mau tanya, apakah sah apabila kata talak diucapkan suami dalam keadaan marah dan suami tidak paham agama, Ustadz? Jazakallah khair, Ustadz. Baik, nah, permasalahan talak adalah permasalahan yang diketahui oleh semua orang. Karena setiap orang yang menikah itu ada bimbingan, ya bimbingan itu menjelaskan tentang hukum talak. Itu diketahui oleh semua orang. Walaupun secara detail, secara terperinci, dia nggak paham. Bisa sih orang nggak terluput darinya. Tapi ketika hukum tolak dalam pernikahan, dia akan paham. Ini satu hal. Hal yang kedua, marah itu dibagi menjadi dua. Ada marah yang sifatnya pitam, yang seseorang tidak mengetahui apa yang dia ucapkan ketika dia marah. Dan kondisi pitam tadi, maka tolaknya tidak jatuh. Tapi kalau seandainya dia marah dalam kondisi yang marah, tetapi dia tahu apa yang dia ucapkan dalam kondisi marah tersebut, dia tidak pitam, maka tolaknya jatuh. Bisa difahami? Maka disinilah butuh manajemen bagaimana seorang suami menjaga kemarahan dan menjaga keemosiannya. Karena kata Ali bin Abi Thalib, marah itu di awalnya adalah kegilaan dan di akhirnya adalah penyesalan. Baik, apalagi dia telah mencerai istrinya dengan 3 kali cerai, maka dia tidak boleh kembali lagi kepada istrinya sampai istrinya menikah dengan laki-laki lain dengan nikah yang sah, yang kemudian juga terjadi hubungan dan terjadi perceraian bukan perceraian yang disetting, maka boleh dia kembali kepada istrinya. Tapi kalau seandainya dia istrinya tadi belum menikah, ya, dan tidak terjadi konsekuensi yang saya sebutkan tadi, dia tidak boleh kembali lagi kepada istrinya karena dia telah menolak dengan 3 kali tolak. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakallah khair. Ini pertanyaan terakhir, Ustaz, ya. Baik. Bismillah. Afan, Ustaz, memukul untuk mendidik atau tidak maksud menyiksa anak dalam memerintahkan sholat. Contohnya bagaimana, Ustaz? Baik. Pertama datang hadis-hadis yang khusus, ya memukul di wajah itu hal yang dilarang. Memukul di kepala itu hal yang dilarang. Tidak boleh memukul di wajah, dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, misalnya dia pukul dengan sedikit rotan kecil di pantatnya, misalnya, atau di tangannya. Ya pukulan yang orang tuh apa menyiksa. Bisa ditonjok, ditinju, sampai lembam-lembam, sampai merah-merah, ini kan menyiksa namanya. Itu sekedar pukulan. Ya, nah itu tentunya goyahnya itu pukul. Kalau seandainya dengan ajakan, ayo sholat, diucapkan dengan kalimat yang tegas. Dia sudah berangkat. Jadi kalau dia nggak mau dengan ucapan, ya sudah dipukul sedikit. Ya, pukul itu bukan bentuk menyiksa. Allah alam. Tapi Ustaz, alhamdulillah sudah selesai, Ustaz, pertanyaannya. Jazakumullah khairan, Ustaz. Baik, barakallahu jazakumullah khairan. Ustaz, sudah bisa ditutup, Ustaz. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan buat hadirin hadirat semuanya. Dan kita berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dari setiap kita pasti punya masalah dalam kehidupan kita ini, maka Allah tempat kita kembali, Allah tempat kita memohon, Allah tempat kita mengadu, sehingga kita berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah menyelesaikan setiap masalah-masalah yang dihadapi oleh keluarga-keluarga muslimin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin bisa saya sampaikan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin ya. Ya, Ustaz. Nah.